Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Education Talk Boswa School Makassar bersama aku Syarifah Dira Segaf. Dan kali ini seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita kedatangan siswa-siswa keren nih dari tentunya Boswa School Makassar. Salah satunya sekarang bersama saya itu ada Malika. Kita kenalan langsung saja ya. Halo Malika. Hai Kak. Apa kabar? Baik Kak. Oke, masih semangat? Masih. Oke. Kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih? Yang kesibukan hari ini tuh nggak ada sih Kak. Lagi nunggu ini aja pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang. Iya. Oke. Kalau tugas-tugas dari sekolah semua sudah aman dan Kak. menunggu hari wisuda tiba. Iya. Oke. Kebayanya sudah aman? Belum. Oh, belum lagi. Aduh, harus cepat gercep. Kita harus Iya, gercep-gercep ya setelah Iya. ini. Oke, mungkin boleh kenalan dulu sama teman-teman nih, di spill nama lengkapnya, terus lulusnya di mana. Silakan Malika. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Malika Raihana Ahmad dan saya dari SMA Boswa School Makassar dan lolos di seleksi nasional berbasis prestasi di Universitas Indonesia di jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis. Wah, keren sekali. Alma mater kuning. Iya. Keren. Calon Makara abu-abu ya, Iya, kalau FEB ya. abu-abu. Wah, Iya, keren FEB. sekali. Nanti bikin kayak konten Gitu. gitu. Pamer Makara abu-abunya. Iya. Oke, apakah Malika memang sudah dari awal mau menjadi anak FEB, kayak memang tertarik manajemen ya? Kalau awalnya sih Kak, tertariknya itu di HI, di FISIP. Yap. Cuman kalau dilihat dari daya tampung passing grade-nya itu lumayan ini Kak, struggle gitu. Tinggi ya? Iya, tinggi passing grade-nya. Soalnya tuh passing grade-nya 12, terus pemindahnya itu kurang lebih 700-an. Wah. Jadi setelah diskusi dengan orang tua, ternyata orang tua juga kontra Kak di HI. Makanya dialihin ke rumpun ekonomi bisnis. Oke. Gitu, Kak. Dan akhirnya decided buat ambil manajemen. Iya Kak. Oke. Apakah memang targetnya sudah alma mater kuning alias Universitas Indonesia? Iya Kak. Dari sebenarnya tertarik di UI itu karena baca novel gitu Kak. Iya. Novel apa itu kalau boleh tahu? Lupa judulnya apa, cuman main karakter dari novel ini tuh latar belakangnya HIUI. Jadi mulai dari situ tuh udah tertarik gitu Kak. Jadi decided buat tembak UI gitu. Oke, dan akhirnya lolos. Iya. Dari novel ya. Dari novel. Jadi Dari kamu main karakter. Malika memang sudah suka baca ya? Iya Kak. Oke, Tapi cuman novel gitu Kak. Oke, novel-novel Novel. genre romance Iya. gitu. Saya juga suka banget. Keren sekali. Keren banget dari baca novel, cerita-cerita Iya. fiksi dan membuat kamu sampai termotivasi ya. Iya. Oke, jadi motivasinya sudah sejak Baca SMA-nya kelas berapa tuh? Atau SMP? Kalau motivasi gitu sebenarnya dari SMP udah decide ke UI Kak. Oke. Tapi orang tua awalnya tuh suruh di kedok gitu kan. Tapi apa ya? Mungkin saya kurang interest Iya. gitu di kedok. Jadi bernegosiasi sama orang tua. Waktu itu saya berusaha nolak untuk sebagaimana sopan nolak ke orang tua dan bernegosiasi. Soalnya waktu itu orang tua tuh nggak tahu Kak. Kalau saya tuh mau ke UI. Terus ya udah di situ aku jelaskan kalau mimpi aku tuh setinggi ini, makanya aku mau nolak kedok gitu agar bisa masuk di HIUI. Ternyata Allah tuh punya rencana lain gitu Kak. Dan akhirnya bisa lolos di FEB UI. Wah, keren sekali. Makara abu-abu tidak kalah Iya. kerennya kok. Keren sekali. Sebenarnya sini ada Makara orange. Oh iya. Iya, ini Makara lama. Oh, coba lihat dong. Makara orange. Ini. Wah, sudah ada. Sudah jadi jampi-jampi tuh. Iya. Tapi tembusnya abu-abu. Abu-abu. Printernya harus berarti difotokopi ya, Iya. supaya jadi abu-abu ya. Abu-abu. Oke. Jadi nanti ada stiker abu-abu di belakang HP-nya Malika. Keren sekali. Nah, Malika, momen di mana kamu akhirnya mendapatkan keinginan kamu, alias setelah membukalah website dan akhirnya warna biru yang muncul. Bagaimana perasaan kamu saat itu, dan di momen itu kamu lagi di mana dan bareng siapa aja? Waktu pengumuman gitu kan Kak, sempat ke sekolah dulu. Yap. Untuk tuntasin segala tugas-tugasnya. Abis itu sebelum pengumuman itu overthinking gitu kan Kak. Soalnya dari sekolah itu nggak ada yang lulus SNBP, UI, apalagi manajemen yang notabene itu
passing grade-nya tuh ketat gitu kan. Betul. Terus habis itu ya udah malam sebelum pengumuman itu saya minta maaf semua sama seluruh keluarga gitu kan Kak, minta restu dan doanya Minta gitu ridho ya. Iya. Terus abis itu malamnya tuh sempat overthinking dan nangis gitu kan Kak. Terus ya udah orang tuanya tuh udah ini Kak, ya udah kalau misalkan ketolak gitu masih ada jalan lain gitu kan. Ya udah di situ berusaha tenang, apapun hasilnya itu mungkin ini yang terbaik. Tapi perjalanan pulang dari sekolah tuh hati aku tuh tenang banget gitu kan. Terus Di hari hanya ya. iya, ini? hari hanya pulang dari sekolah gitu kan. Hati aku tuh tenang banget. Terus nggak tahu kenapa tuh kayak happy aja gitu bawaannya. Ya udah. Nervousnya hilang, yang kemarin-kemarin di Nervous, overthinking kan itu hilang Iya. tiba-tiba. Wah, Terus katanya guru aku tuh di sekolah dia hitung mundur gitu untuk pengumuman. Nah, waktu pengumuman itu saya lagi mandi Kak. oh, Lagi mandi. mandi sore ya. Mandi sore. Kebetulan. Oke, terus gimana? Waktu itu kan udah mandi tuh. Terus buka WA. Semuanya tuh udah diucapin selamat gitu kan. Untuk Kayak teman-teman iya. yang lolos ya. pertama itu yang Aca gitu kan, Iya. terus yang kedua Iksar, Kesha, terus situ tuh bilang nama aku mana ya gitu. Nama aku Waduh, mana, terus overthinking. habis itu salah satu wali kelas dari kami Memres gitu ucapin selamat, bilang selamat Malika, terus ya udah Kak, HP aku tuh aku lempar, terus Jujur merinding. merinding gitu kan. Terus sementara itu aku ambil laptop terus lari ke tangga gitu kan, mau ke tante aku gitu, Iya. mau buka barang-barang. Terus balik lagi ambil HP, ternyata ibu aku tuh spam telepon itu udah dari sebelum aku mandi gitu kan, tapi aku nggak angkat sampai pembukaan gitu. Ibu aku nggak aku angkat gitu kan karena takut hasilnya Iya. gitu kan, takut hasilnya ternyata Mengecewakan. ternyata pas dibuka tuh ternyata biru Nah. gitu kan, langsung nangis dan refleks peluk tante aku, terus langsung angkat telepon ibu. Oke, jadi kamu padahal sudah mendapatkan spoiler, Iya, udah tapi dapat kayak spoiler. masih Iya. setakut itu Iya, Kak. dan nggak mau angkat teleponnya mama Nggak mau. dulu. Dan bagaimana reaksi mama setelah tahu kalau akhirnya kamu lolos? Gimana ya Kak, nangis tentunya ibu. Terus waktu itu HP-nya itu dikasih ke ayah. Waktu itu ayahku juga nangis Kak. Betul-betul ayahku tuh di depan aku tuh betul-betul teguh selama ini. Aku overthinking gitu, dia tuh nggak pernah nangis. Kalau ibu aku tuh pernah lihat nangis aku overthinking gitu kan. Kalau ayahku Kak nggak pernah nangis. Terus waktu aku kasih ini tuh aku bilang, ayah aku lulus di UI gitu kan. Ayahku nangis Kak gitu. Keren Betul-betul sekali. dua-duanya nangis gitu. Oke. Baru setelah itu aku ucapin lah di grup keluarga, bilang terima kasih untuk semua doa-doanya gitu Kak. Keren sekali Malika yang sama ini belum pernah lihat air mata Iya, ayahnya, iya. tapi akhirnya bersumber dari Malika dan itu air mata kebahagiaan Iya, Kak. tentu saja. Keren sekali Malika. Nah, kalau boleh flashback nih, apa sih momen paling turning point lah yang bikin kamu serius ngejar UI? Selain dari motivasi mau sekeren dari karakter di novel yang kamu baca itu. Waktu itu kan aku tadi sempat bilang itu negosiasi. Yap. Karena waktu itu tuh orang tua aku tuh betul-betul berharap aku masuk FK gitu kan Kak. Terus dilihat dari passion aku tuh nggak bisa di FK gitu. Ya udah aku bernegosiasi sama orang tua aku. Ya udah, aku tuh punya mimpi sebesar ini. Terus orang tua aku nggak mungkin kan kubur mimpi aku yang sebesar ini. Ya udah, bilang aku mau ke UI. Terus kalau ke UI itu aku nggak bisa nembak FK gitu kan Kak. Terus ya udah, orang tua aku tuh betul-betul berharap saya bisa lolos di UI, dan itu membuat saya menjadi ambisius Kak untuk bisa tembak UI begitu, bisa lulus di jurusan apapun di UI. Terus sebenarnya ini cuman apa ya, turning point-nya itu cuman dikit. Lebih ambisius mau tembak UI itu seketika orang-orang ini Kak, ada ya teman deket gitu. Yap. Kayak gimana ya, responnya tuh kurang baik gitu Kak, aku mau tembak ke UI. Dia kayak tidak yakin Iya, dengan kamu. gitu. Terus agak meremehkan. iya, gitu. terus mungkin semua orang nggak suka diremehin kan Kak. Betul sekali. Terus ya udah, dari situ aku tuh mau tunjukin ke orang-orang gitu kalau aku bisa masuk di UI. Keren
keren sekali. Jadi bukan cuman meyakinkan orang tua kamu karena kamu apa ya, bisa dibilang beda arah lah dengan keinginan mereka, tapi juga membuktikan ke teman kamu itu dan orang-orang mungkin yang memandang sebelah mata dan akhirnya kamu bisa membuat Makara Orange di belakang itu menjadi Makara Abu-Abu. Keren banget. Nah, harapan Malika setelah masuk UI mungkin apakah kamu sudah bisa membayangkan bagaimana Malika 5 tahun ke depan gitu? Kalau 5 tahun ke depan atau terlalu jauh ya? Mungkin intinya Malika ke depannya lah setelah menjadi warga UI atau mungkin setelah dari UI. Setelah 5 tahun ke depan itu tentunya saya selalu ingin membanggakan orang tua gitu. Kan, membuat kedua orang tua saya bahagia gitu. Terus tentunya lulus dengan dengan tepat waktu gitu kan Kak, dengan predikat cum laude. Dan setelah saya pikir-pikir itu, saya menembak manajemen UI ini tidak hanya berpikir manfaatnya itu untuk saya saja, kan, tetapi bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain gitu Kak, membantu secara finansial. Gitu, jadi kamu ingin menjadi nanti maunya membuka usaha ya dan akhirnya bisa membantu orang-orang lain, mempekerjakan orang-orang lain. Keren sekali dan sangat mulia. Semoga lancar ya kuliahnya Malika. Keren sekali. Nah, selama di Boswa School Makassar, apakah mungkin ada motivasi atau kebiasaan yang paling membantu kamu sampai akhirnya kamu bisa dibilang konsisten secara akademik dan belajar ambisius untuk mencapai keinginan kamu? Kalau motivasi gitu kan datang dari orang-orang terdekat gitu kan Kak. Terus waktu itu lagi down banget, terus ada sosialisasi gitu ke sekolah. Maaf, kalau boleh tahu downnya kenapa? Karena overthinking gitu Kak. Oke. Paham. Terus lagi sosialisasi di sekolah gitu kan. Terus pematerinya tuh sempat bicara kan, bilang bermimpilah setinggi mungkin, bermimpilah setinggi bulan, setidaknya ketika engkau jatuh, kamu akan jatuh di hamparan bintang-bintang. Nah, dari situ kan Kak, aku udah bilang ya udah kita gas aja di UI gitu. Terus motivasi dari wali kelas juga sangat Kak, apa ya, mengenang di hati gitu. Jadi benar-benar motivasinya bukan hanya kata-kata yang lewat, tapi benar-benar sampai ke hati kamu dan akhirnya menjadi apa ya, pegangan kamu lah untuk bisa survive dan mencapai tujuan kamu. Keren sekali. Kalau masa SMA kamu nih di Boswa School Makassar, kalau kamu bisa ibaratkan dengan satu kata, kira-kira kata apa? Kalau menjebarkan satu kata sih Kak, mungkin apa ya, satu kata itu mungkin kecil, tapi masa SMA saya ini betul-betul terbaik lah, terbaik, best of the best. Iya, betul-betul mengenang banget. Karena dari SMA ini saya ndak berpikiran bisa tembus SNBP UI gitu. Karena dari background pendidikan saya gitu, saya sempat peringkat 17 waktu SMP. Gitu. Jadi terus, kayak I see. Ya, terus masuk di Boswa itu betul-betul shock gitu kan Kak. Karena orang-orang itu ambis gitu kan. Terus culture shock paling pertama itu aku rasain, soalnya itu bahasa Inggris tapi tugas matematika Kak. Gitu. Jadi matematika di bahasa Inggris kan? Gitu, wah Kak. Double kill sih sebenarnya itu. Nah terus bagaimana? Dari situ aku melihat teman-teman gitu kan ambis, jadi berusaha juga buat bangkit gitu kan Kak. Bilang aku bakal bisa kayak mereka gitu. Oke, jadi lingkungan ambis itu bukannya malah bikin down, bukannya malah bikin rendah diri, malah itu menjadi motivasi kamu untuk sama-sama ambis dan setara dengan mereka. Wah, keren sekali Malika. Ada nggak sih momen pas SMA begitu bareng teman-teman yang paling nggak kamu bisa lupain? Momen apa kira-kira? Gitu kan? Atau mungkin sama guru. Pokoknya yang kayak selama 3 tahun nih sekolah di Boswa Makassar, Boswa School Makassar, kamu kayak aduh ini momen paling memorable nih yang tidak bakal saya lupakan. Apa kira-kira? Studi tour juga yang Surabaya Malang? Iya, termasuk itu. Itu juga. Soalnya waktu kelas 10 kan field trip gitu.
Di kelas 11 itu ada juga, cuman waktu itu lagi masuk rumah sakit. Jadi yang paling memorable itu yang di kelas 10 field trip. Apa? Yang ke Surabaya Malang Iya. gitu. Oh, kelas 11 kamu nggak ikut ya Iya, berarti? nggak Kalau ikut. kelas 11 kemana? Ke Jogja. Oke, jadi field tripnya itu setiap tahun ya Iya. sebenarnya. Oh, saya wawancara nih teman-teman. Berarti mereka juga merasakan kelas 10, 11, 12 yang beda-beda. Iya. Dan mereka semuanya menyebutkan Surabaya Malang. Iya. Jadi kayak ternyata dari 3 itu kalian semua fokus ke yang kelas 10-nya. Iya. Wah, keren sekali. Saya jadi penasaran kisah-kisah apa itu yang terjadi di kelas 10 itu. Sampai sememorable Iya, itu Kak. ya. Keren Bener-bener sekali. kelas 10 memorable banget gitu. Oke, nah terakhir nih buat Malika, buat mungkin adik-adik kelas yang sedang menonton, terus teman-teman, motivasi lah bisa memberikan mungkin pesan atau motivasi mungkin katanya terlalu berat ya. Iya. Pesan atau saran buat adik-adik kelasnya yang sedang menonton, mau mungkin nembak juga kampus di luar pulau, terutama kampus-kampus top di Indonesia yang mungkin mereka juga sempat insecure dan Iya. ngerasa rendah diri lah dari respon dari orang-orang terdekat Iya. mereka seperti yang Malika rasakan. Silakan Malika. Pesan untuk adik-adik kelas, gak usah insecure terhadap apa yang kalian rasakan, karena saya pernah di tempat itu. Terus untuk adik-adik kelas itu berusaha dan doa itu sangat penting, apalagi restu dari orang tua itu sangat-sangat penting. Gak usah dengerin apa kata orang, karena Allah itu punya jalannya sendiri. Wah, keren sekali. Jadi teman-teman nggak usah, pokoknya kata-kata dari orang lain itu nggak usah Iya. dibawa, mungkin boleh dibawa hati tapi jadi motivasi ya Iya, Malika, iya, kayak Kak. Malika tadi. Iya. Keren sekali. Nah, terima kasih banyak Malika Iya, sudah Kak. menyempatkan hadir di podcast kali ini. Iya, Semoga kuliahnya lancar. Amin. Oh ya, sekolahnya lancar tentu saja dulu ya Amin, sebelum amin, masuk amin. dunia kuliah nanti. Amin. Sudah siap menjadi warga Depok? Siap banget. Siap banget. Nih, apakah ini momen pertama kamu menjadi seorang perantau? Enggak, Enggak. Oh Iya. ya, sekarang kapan pernah ngerantau? dari SMP sih. Oh, dari SMP, Iya. SMP, SMA. Oh, jadi kamu Iya. berasal dari luar Makassar ya? Iya. Oke, keren Gitu. sekali. Dari mana Malika? Dari Polman. Oh, dari Polman. Keren Iya. sekali mendengar Polman itu keren banget. Oke, terima kasih banyak ya Iya. Malika sudah menyempatkan hadir. Semangat sekolahnya, semangat wisudanya. Semoga mendapatkan kebaya yang terbaik. Oke. Tentunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Semoga cerita-cerita seru dan motivasi dari Malika bisa memotivasi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.